ketemu lagi bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk eksplor Jakarta, tapi menggunakan kereta api, ya. Karena tentang Jakarta pasti juga kita akan berhubungan dengan yang namanya transportasi umum di Jakarta. Salah satunya adalah kereta api, karena kereta api itu sudah ada dari zaman Belanda. Jadi nanti kita akan datang ke beberapa stasiun dan saya akan share ke teman-teman di sekitaran stasiun itu ada apa saja, ya. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemenin sama teman saya nanti, ya. Kita ketemu di salah satu spot dulu sama teman saya nanti. Oke, ikutin terus perjalanannya. Dan sekarang kita lagi ada di stasiun Jakarta Kota, atau orang zaman dulu menyebutnya stasiun Beos, karena Beos itu juga kepanjangan dari bahasa Belanda yang kurang lebih kira-kira, kalau saya nggak salah sebut nih ya, Batavia Oosterspurwegmaatschappij gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa disebutnya Beos gitu. Dan stasiun ini sudah ada dari tahun 1929-an, ya. Ini adalah stasiun baru, stasiun lamanya ada di tempat lain lagi. Next kita akan tur lagi, ya, tapi kali ini kita hanya akan ada di sekitaran stasiun Jakarta Kota. Jadi bangunan ini sekarang sudah jadi cagar budaya dan masih jadi stasiun besar di Jakarta. Dulu pernah menjadi stasiun untuk kedatangan dan keberangkatan dari Jakarta menuju kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Terus arsitek dari stasiun ini itu pastinya orang Belanda, gitu ya, namanya Schumacher. Di sini ada sedikit cerita mengenai sejarah singkatnya tentang si stasiun ini. Coba kita lihat. Kira-kira namanya Batavia Oosterspurwegmaatschappij, ya. Jadi ini stasiun baru di kawasan Jakarta Kota, makanya kita sebutnya sekarang stasiun Jakarta Kota, dan semuanya hampir masih asli kondisinya, gitu ya. Dindingnya, keramiknya, tapi kalau lantai sudah ganti, tapi arsitekturnya itu masih sesuai dengan aslinya, karena ini sudah jadi cagar budaya, jadi tidak bisa dirombak secara total. Jadi kalau dirombak pun atau direnovasi pun sayang kan. Jadi ikutin terus perjalanannya mengenai stasiun dan perkeretaapian di Jakarta. Nah, ini masih ada di lingkungan stasiun Jakarta Kota. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya hari ini akan menemani teman saya atau ditemani teman saya, karena dia katanya orang Jakarta tapi tidak pernah jalan-jalan ke tempat-tempat yang menarik di Jakarta, gitu ya. Jadi saya akan perkenalkan dulu teman saya, karena dia hari ini akan menemani saya di tur kereta api Jakarta. Halo, ya. Baik, nah ini dia teman-teman. Jadi ini adalah teman saya. Teman saya ini yang katanya nggak tahu Jakarta, bukan nggak tahu apa ya, dia tinggal di Jakarta, tapi jarang keluar dan tahu tempat-tempat menarik di Jakarta. Gitu. Saya pengen banget dikasih tahu Huan. Jakarta tuh bisa kemana aja dengan naik kan kereta api. Jadi hari ini kita mau turnya tur kereta api, dan dia pengen nyoba ini. Kira-kira di sekitaran stasiun yang akan kita datangin itu ada apa saja, saya ingin memperkenalkan ke dia. Ya, ikutin terus. Nah, ini teman-teman, pernah ke sini nggak? Pernah masuk Museum Bank Indonesia? Pernah masuk, ya? Oke, jadi teman-teman mungkin semua kayaknya warga Jakarta kali ya. Kalau ke Jakarta Kota pasti tahu lah ya namanya Museum Bank Indonesia. Ini juga salah satu spot yang paling diminati oleh masyarakat Jakarta. Kalau misalkan lagi ada di Jakarta, kita mau kemana ya di Jakarta gitu. Nah, kalau teman-teman naik transportasinya kereta api itu bisa ke sini, Museum Bank Indonesia. Dari stasiun kota keluar jalan dikit, ya, langsung menemukan Museum Bank Indonesia. Karena ini bangunannya megah banget, gede banget, terus ini bangunan bersejarah. Jadi sejarah dari si bangunan ini dulu-dulunya adalah konon merupakan sebuah rumah sakit. Oke. Gitu. Jadi sebuah rumah sakit, kemudian
terus menjadi bank sentralnya pemerintahan Belanda waktu itu, namanya De Japas Bank. Pernah dengar? Ya. Jadi De Japas Bank itu salah satu bank sentralnya. Kemudian setelah merdeka digantilah jadi Bank Indonesia dan sekarang menjadi Museum Bank Indonesia. Oke, nah ini mungkin pernah kesini juga nggak? Pernah kesini juga. Nah ini juga teman-teman untuk yang suka jalan-jalan di Jakarta, apa ya namanya? Di belakang kita atau di depan kita ini sekarang ada namanya si Toko Merah sebutannya. Jadi Toko Merah itu ceritanya dulunya adalah rumah dari salah satu pejabat tingginya Batavia, Gubernur Batavia lah ya gitu. Kemudian beralih fungsi, beralih kepemilikan dan lain sebagainya sampai terakhir kali itu dimiliki oleh seorang pengusaha Tionghoa gitu. Makanya dipakai sebagai tempat usaha dan dijadikan toko gitulah ya. Dan kenapa merah? Karena itu memang catnya merah itu, dan merah itu katanya mengindikasikan atau apa ya, mungkin nyambung-nyambungin juga dengan cerita dari pembantaian etnis Tionghoa di tahun 1740 gitu. Jadi banyak darah-darah di Batavia. Ya udahlah diaplikasikan di situ untuk apa ya, mengenang istilahnya, mengingat pernah terjadi pembantaian di Batavia untuk etnis Tionghoa. Gitu kira-kira. Kalau untuk yang suka cerita-cerita horor gitu katanya, itu di situ katanya sih. Tapi mungkin nggak perlu lah kita bercerita tentang itu ya. Tapi ini salah satu ikon bangunan yang ada di kawasan Kota Tua. Tapi Toko Merah ini ada di nama nggak, akan dari awal udah dari awal namanya Toko Merah? Enggak, pernah jadi juga untuk sekolah akademi maritim, pernah juga. Terus pernah juga jadi hotel gitu ya. Terus terakhir itu kita taunya itu jadi toko gitu ya, Toko Merah gitu. Tapi dengan bangunan yang sama itu masih sama persis, dan itu ada 2 lantai gitu ya. Dan kanan kirinya itu semua dulu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi apa ya namanya, logistik, perusahaan ekspor impor dan lain sebagainya gitu. Itu jadi orang kalau ke Jakarta Kota Tua pasti akan yuk ke Toko Merah gitu. Atau Toko Merah taunya di mana? Pasti di Kota Tua. Tinggal melipir dari stasiun ya. Tinggal melipir dari stasiun, tinggal jalan kaki berapa menit? Mungkin 10 menitan mungkin ya, gitu ya. Oke, setelah ini kita mau kemana? Jadi kita akan terus jalan-jalan lagi menggunakan transportasi kereta. Ikutin terus. Nah ini apa namanya, kalau kita jalan-jalan di kawasan Kota Tua terus lagi aus, apa ya namanya, lelah, capek gitu ya, istirahatnya bisa di sini. Ini namanya Sebelum menuju ke tempat berikutnya kita bisa istirahat di sini dulu ya. jadi kita bisa istirahat di sini terus cobain jamu, karena ini kafe tapi dia jualannya jamu gitu. Jadi kita nyobain jamu ya, ikutin. Selamat datang. Nah ini dia. Ini jenis-jenis dari rempahnya. Ada racun, temulawak, ambiloto. Ini ambiloto itu pahit banget. Kalau berani nyoba yang pahit-pahit, ini pahit banget. Jadi yang suka Bagi yang suka pahit, ini rekomen. Cinagara. lebih pahit dari hidup Anda. Oh apa? Jahe merah, jahe emprit. Jadi ini berbagai macam jenis jahe. Ini mas sore ya. Kalau bikin apa jam?
dia udah dibawa ke tempat yang seger, supaya segar pasti menyehatkan. Jadi sebelum menuju ke stasiun berikutnya, gue dan Tuan nyobain jamu di acara ini. Ini gue pesen golden yogurt ya, Mas Aldo. Ini namanya Mas Aldo di acara ini. Ini apa aja Mas golden yogurt? Dia kunyit asam campur yogurt. Oke, kunyit asam. Asapnya apa? Kita masak sih. Kalau kamu lapar, kalau minumnya rutin. Oke. Jadi kecuali sekali nih. Jadi intinya kata Mas Aldo kita harus kesini tiap hari. Kalau buat kenapa? Kenapa? Kalau aku nyobainnya ini salah satu favorit juga, selain golden sparkling, terus ada yang tadi ada yogurtnya itu kayaknya baru deh. Ini aku cobain Saranti. Saranti ini dari dua nama tadi, apa namanya? Sari dan Ranti. Jadi Saranti. Gitu. Kita cus kali ya. Kita cheers ya. Nah, tapi kalau minum jamu itu emang nggak boleh sekali, jadi harus beberapa kali, paling tidak sebulan. Jadi harus datang ke sini. Oke. Mantap. Bukan rembuk, rempahnya itu memang asli di sini, digiling di sini, tapi dengan apa ya? Ininya tuh modern kayak kafe gitu. Benar-benar. Jadi kayak kopi kan di grinder juga, itunya diiniin pakai alat, bukan pakai yang gitu. Terus penyajiannya juga gelasnya, terus lain-lain juga itu udah kekinian lah, biar anak-anak zaman sekarang tuh mau minum jamu. Tertarik. Jadi sudah nyobain apa namanya tadi kita Jamu. dan sekarang kita akan lanjut ke stasiun berikutnya. Jadi jangan sampai di skip videonya, ikutin terus ya. Ini kan sudah selesai dari sekitaran stasiun Jakarta Kota. Jadi tadi kita sudah ke Toko Merah, terus ada juga beberapa bangunan-bangunan yang lain ya, ke Kali Besar juga, dan kita nyobain jamu. Terus sekarang kita mau lanjut ke stasiun berikutnya menggunakan kereta api ke arah Bogor ya. Jadi nanti ikutin terus perjalanannya. Oke. Nah, ini kita masih di stasiun Juanda. Jadi hari ini deh aku pengen ngajak kamu untuk explore di sekitaran stasiun Juanda. Karena stasiun Juanda ini juga kan menarik tuh, banyak apa namanya beberapa spot yang bisa kita datangi juga. Jadi teman-teman tukang jalan juga bisa nanti kalau naik kereta, terus nanti kemana aja nih kira-kira yang bisa dieksplor di kawasan sekitaran stasiun Juanda gitu ya. Nggak usah parkir-parkiran, nggak usah mikirin parkir, jadi naik kereta aja atau naik Transjakarta juga bisa. Nanti kita bisa mampir ke
Masjid Istiqlal, terus katedral, lapangan Banteng, ada gedung Filateli, gedung kesenian Jakarta, dan kita akan mampir ke salah satu kulineran terpopuler di daerah Pasar Baru. Penasaran ya? Jadi ikutin terus, pokoknya jangan di skip ya. Stasiun Juanda ini stasiun kedua yang kita datangin atau kita akan eksplor di sekitaran stasiun Juanda. Kemudian si stasiun Juanda itu juga sebetulnya ada di wilayah kota barunya Batavia, namanya Weltevreden. Nah, Weltevreden itulah yang akan kita eksplor sebetulnya. Nanti kita akan datengin tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. Jadi teman-teman tinggal cus jalan kaki dari stasiun Juanda. Nah, ini spot yang mungkin boleh dikatakan salah satu yang menarik di sekitaran Weltevreden atau di sekitaran stasiun Juanda. Jadi kalau teman-teman tukang jalan gitu ya, yang pengen explore di Jakarta Pusat ya, city tour namanya itu, saya sarankan sih untuk mampir ke salah satu atau dua spot yang paling menarik di sekitaran stasiun Juanda, yaitu Istiqlal dan katedral. Jadi ini katedral ini salah satu cagar budaya dan mungkin salah satu gereja Katolik yang bentuknya tuh gotik dan unik banget. Kayak di Jakarta kayaknya nggak ada lagi kok gereja seperti ini. Sudah pernah masuk belum? Belum ya. Jadi adik pun sudah berapa tahun tinggal di Jakarta belum pernah masuk ke gereja katedral atau ke katedral ya. Padahal yang namanya Istiqlal, katedral, atau tempat ibadah agama lain biasanya boleh didatengin oleh siapapun, tidak hanya umatnya saja. Jadi yang non-muslim boleh ke Istiqlal, yang muslim juga boleh ke katedral. Itu adalah salah satu bentuk dari toleransi yang ada di Indonesia. Makanya masjid dan gereja itu berhadapan-hadapan, seberangan gitu. Jadi nanti kita kalau bisa masuk deh ke katedral ya. Ikutin terus ya. Nah, ini spot yang masih di sekitaran dengan stasiun Juanda juga, yaitu Masjid Istiqlal. Tahu nggak, masjid ini ternyata adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara ya, dan diinisiasi oleh Presiden pertama Indonesia. Saya rasa semua teman-teman udah banyak yang tahu juga, dan arsiteknya juga seorang non-muslim gitu ya. Jadi meskipun dia non-muslim tapi dia bisa membangun masjid dengan sekeren ini, semoga ini, dan sekarang sudah direnovasi atau direvitalisasi, jadi semakin kece, semakin cantik. Cuma sayangnya memang kita belum bisa ke dalam, jadi kita nggak ke dalam hari ini ya. Lapangan Banteng adalah salah satu tempat yang sekarang menarik banget untuk warga Jakarta. Jadi ini adalah mungkin lapangan terbuka yang masyarakat Jakarta itu bisa nikmati di sini. Kadang-kadang di tengah itu ada air mancur dengan musik, dengan warna-warni lampu gitu ya. Karena memang dikhususkan untuk warga Jakarta untuk menikmati kotanya gitu ya. Tapi selama pandemi ini sedang ditutup, jadi tidak diperbolehkan ada aktivitas di dalam. Nah, kenapa namanya lapangan Banteng? Apakah di sini dulu banyak banteng? Jadi lapangan Banteng itu dulunya memang di sini adalah tempat untuk orang-orang Belanda zaman dulu sebelum jadi kota Weltevreden. Di sini itu tempat untuk berburu. Jadi bisa ada banteng, bisa ada singa, ada macan, ada rusa dan lain sebagainya gitu ya. Banyak banget. Jadi namanya lapangan Banteng. Terus juga pernah jadi terminal. Jadi sebelum kita punya banyak terminal, ada Kalideres, rambutan dan lain sebagainya, kita punya terminal di sini. Dan ini juga baru nih, ikon baru mengenai Jakarta Kota Kolaborasi, karena memang sekarang pemerintah DKI Jakarta sedang gencar-gencarnya atau rajin-rajinnya melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk memajukan kota Jakarta. Wih, gitu.
Oke? Itu kan Jakarta biar lebih maju lagi ya. Jakarta biar bisa maju lagi, jadi Jakarta nanti berkembang, terus mungkin sekarang pun kita bisa merasakan perbedaannya. Beda nggak? Ya, jadi ada banyak ya spot-spot yang bisa dinikmatin oleh para warga Jakarta. Tidak hanya itu saja gitu. Oke, hari ini, setelah ini dari Lapang Banteng kita lanjut. Nanti coba kita masuk ke katedral. Kalau kita bisa masuk, kita masuk. Kalau nggak bisa masuk, mohon maaf. Ya. Dan mau nyobain kulinerannya yang paling populer di Pasar Baru. Yang ditunggu-tunggu. Ikutin terus. Nah, spot berikutnya nih masih di sekitaran Stasiun Juanda. Ini udah pasti kita akan ke Pasar Baru. Tara, Pasar Baru. Meskipun pasarnya sudah dari 1820, tapi orang masih nyebutnya Pasar Baru. Tapi kita tidak akan eksplor semuanya. Jadi teman-teman nanti kalau mau eksplor Pasar Baru, boleh sendiri, boleh berkelompok gitu ya, boleh bersama tukang jalan juga atau bersama kelompok-kelompok yang lain. Saya mau ngajakin Ade untuk nyobain kuliner yang paling populer di Pasar Baru. Yuk. Nah, ini teman-teman, tadi yang sudah saya mention, aku mau ngajakin Ade untuk jajan di Pasar Baru. Ini nih, yang paling populer. Apa coba? Mana ada? Cakwe sama kue bantal. Jadi kita nyobain kue bantal dan cakwe ya. Jadi kalau teman-teman ke Pasar Baru atau sekitaran Stasiun Juanda mau jajan-jajan di sini, boleh mampir ke sini. Cakwe kok apa? Mantap, kita cobain dulu ya. Jadi ya. Itu pakai itu. Ini kalau nggak ada kelas. Tapi nggak apa, tarik aja. Ini masih panas. Hari ini sih bukanya mungkin sampai jam 3. Tapi kadang-kadang jam 2, jam setengah 3 itu udah habis. Jadi tergantung. Kalau weekend, ngantrinya. Ini karena bukan weekend, jadi Aman ya? aman. Begini berapa sih? Mungkin buat teman-teman KTJ ya. Harganya ini satunya itu sekitar 8 ribuan ya. Mau yang manis, mau yang gurih gitu ya, atau yang cakwe atau yang ini gitu. Oke, cobain dulu ya. Enak. Mulai. เอาเลยใช่นี่bumbunya nih, kasih lihat. Ini di bawah tangan gue. Bumbunya guys. Bagus ya. Ini cara makannya gini, Cara makannya bisa gini. diguyur-guyur. Karena katanya Enak banget. kalau makan cakwe itu jangan dibelah dua. Itu katanya. Ini nggak Biar tahu. apa tuh? Biar tidak terpisahkan gitu. Jadi ini cerita legendanya, katanya itu sepasang kekasih gitulah ya, yang tidak mau terpisah karena awalnya tidak disetujui hubungannya. Jadi mereka pergi kabur, terus ditangkap sama tentara kerajaan, terus diikat berdua, cemplungin ke danau. Makanya dicemplunginnya ke apa namanya, penggorengan. Jadi kalau makan ini jangan dibelah, tapi dipotong aja. Kalau dibelah jadi kayak memisahkan mereka. Normal langsung digigit gini ya. Itu sih legenda ya. Worth it banget ya. Enak nggak? Mantap. Jadi kalau teman-teman ke daerah Pasar Baru dan sekitaran Stasiun Juanda, itu kalau yang suka kulineran itu ada banyak jajanan di sini ya. Ada tadi apa namanya, cakwe, wate, kemudian ada juga bakmian gitu ya. Ada yang halal, ada yang halal. Nah di belakang saya itu katanya non halal, karena saya juga belum pernah nyobain. Jadi di belakang sini tuh
selain ada bakmi, juga ada salah satu kelenteng tertua di kawasan Pasar Baru. Jadi kalau teman-teman klub tukang jalan atau siapapun yang nonton video ini, kalau mau kulineran atau mau eksplor kawasan Pasar Baru dan sekitarnya yang dekat dengan stasiun Juanda, worth it banget untuk jalan-jalan di sekitaran stasiun Juanda. Hai sahabat KTJ, hari ini tepat jam berapa nih? Jam 2, kita udah di stasiun Juanda and we are going to Manggarai. Voila, akhirnya kita sudah sampai di stasiun yang ketiga, yaitu stasiun Manggarai. Stasiun ini sudah semakin kece, semakin keren banget. Banyak yang bilang katanya kayak stasiun yang di Tokyo gitu ya. Tapi memang teman-teman klub tukang jalan, kalau yang hobinya naik kereta atau yang sering transportasinya kereta pasti udah tahu. Sebersih ini, sekeren ini stasiun Manggarai. Cerita dari stasiun Manggarai ini juga banyak ceritanya sebetulnya, tapi saya singkat saja ya, karena nanti banyak cerita itu akan bingung gitu ya. Jadi stasiun kereta Manggarai ini itu sudah ada dari tahun 1918, itu dibuka pertama kali oleh pemerintahan Belanda gitu. Jadi wilayah Manggarai itu sendiri kenapa disebut Manggarai? Karena pada saat itu di zaman Belanda gitu ya, sekitar abad ke-17an, di sini banyak masyarakat atau penduduk yang aslinya dari suku Manggarai di Flores gitu. Kenapa dari sana? Karena mereka didatangkan oleh pemerintahan Belanda sebagai budak untuk bekerja di Batavia gitu ya. Jadi setelah itu akhirnya berkembang dan menjadi satu perkampungan yang sekarang disebutnya Kampung Manggarai. Jadi gimana stasiun Manggarai? Stasiun Manggarai, stasiun station berada bikin begitu kita, tapi jadi penasaran sih kayak sebenarnya bakal seperti apa, karena pas duluan aja udah langsung wah ini Manggarai ya, bukan Korea ompang-ompang itu. Jadi more exciting lihat videonya kan, keren banget. Dan nanti buat akan bawa kemana juga penasaran lagi. Jadi ikutin terus ya di stasiun Manggarai dan sekitarnya. Stasiun Manggarai. Tadi stasiun Manggarai ini salah satu bangunan bersejarah juga yang sampai sekarang masih eksis, malah menjadi semakin keren gitu. Namanya Manggarai tadi karena banyak orang-orang Manggarai dari Flores. Nanti dari sini kita akan ke sekitaran sini. Kita akan nanti ada rumahnya, bekas rumah keluarganya Gus Dur sama bekas tempat tinggalnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Daerah-daerah sini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ketika membangun stasiun Manggarai ini sempat terkendala karena adanya Perang Dunia gitu ya. Jadi pasokan baja yang dari Eropa harusnya datang itu tidak datang. Akhirnya kontraktornya menggunakan kayu jati kualitas terbaik dari Indonesia untuk tiang-tiang di dalam peron ini gitu. Jadi menggunakan itu. Terus tadi juga kita sempat lihat di bawah itu di lantainya masih kelihatan lantai yang dari zaman Belanda ketika mereka membuat stasiun ini. Sekarang masih diperlihatkan sebagai barang bukti atau koleksi dari stasiun Manggarai itu. Terus juga kalau teman-teman pernah nonton film horornya Indonesia, mungkin ada yang tahu. Saya lupa judulnya apa ya? Film horornya Kereta Manggarai atau Stasiun Manggarai. Pokoknya ada Manggarai. Itulah, pokoknya ada Stasiun Manggarai atau Kereta Manggarai gitu. Itu bekas keretanya itu tadinya di sini itu bekas dari kejadian atau tragedi Bintaro. Jadi waktu itu ada tabrakan kereta
di tahun 1980 sekian, saya nggak hafal tahunnya itu, tapi 80-an gitu ya. Dan itu keretanya disimpannya di sini gitu. Tapi sekarang semua kereta bekas-bekas zaman dulu sudah tidak ada dan sudah disimpan, sepengetahuan saya itu dibawa ke daerah stasiun Purwakarta. Jadi mungkin nanti kita harus ke Purwakarta. Nah, kalau ke stasiun Manggarai atau di daerah Manggarai ini, dari stasiun itu deket banget, jalan kaki mungkin nggak nyampe 5 menit, langsung nyobain pisang goreng. Kenapa pisang goreng? Ibu Nur ya, Pok Nur gitu. Jadi pisang gorengnya ini pisang goreng tanduk, jadi gede-gede banget. Nanti cobain ya, kita lihat. Ini masih panas banget. Yuk, kita lanjut ke tempat menarik lainnya dan ada ceritanya di dekat sana. Yuk. Oke, sekarang kita lagi ada duduk di mana? Tahu nggak ini di mana? Pintu air Manggarai. Jadi yang tadi kita jalan kaki dari stasiun Manggarai ke arah pintu air Manggarai itu deket banget gitu ya. Jadi di pintu air Manggarai ini sebetulnya pintu air Manggarai itu punya sejarah juga. Artinya dia dibangun oleh pemerintahan Belanda atau ketika zaman Belanda di sini gitu itu tahun 1920-an. Bahkan di di pintu air sendiri itu ada tulisan prasasti atau prasasti gitu ya dari masyarakat Batavia untuk insinyurnya namanya Pandrin gitu ya. Jadi dia karena dia dianggap membantu masyarakat Jakarta ketika itu tahun 1918-an terjadi banjir gede-gedean gitu. Jadi dia dianggap berhasil, tapi kata si Pandrin itu ketika ditanya apakah pintu air ini akan mengatasi masalah banjir di Jakarta, jawabannya apa? Jawabannya tidak. Jadi dia sendiri pun nggak menjamin bahwa apa yang dia buat itu akan menjamin Jakarta tidak akan terkena banjir. Jadi teman-teman Jakarta yang suka jalan kaki atau suka ngeluh, oh banjir mulu, apa segala macam gitu ya. Ya buktinya pemerintahan Belanda sendiri tidak bisa menjamin Jakarta itu tidak bisa banjir gitu ya. Dan ini kita sekarang ada di pinggir kali pintu air Manggarai. Enak banget sih udaranya dan kita mau cobain pisang goreng yang tadi kita beli dari Mpok Nur. Oke, kita cobain ya. Ini katanya sih enak banget, terus gede banget dan ini masih panas banget ya guys. Ada ininya nggak ya? Tisu bentar. Oke. Atau gini aja deh, ini pisangnya. Mana lu ambil satu deh. Ini panas banget. Ya. Coba. Dulu dong. Enggak. Coba dulu. Panas kan? Panas banget. Ini banget. Oke. Selamat menikmati. Worth it banget. Satu ini cuma 3.000. Tadi sih pas kita ngantri banyak yang dorong ya. Ngantrinya minta ampun dan yang beli kita doang yang cuma segini ya. Gak apa-apa. Nanti kita ngebantu UMKM. Jadi kita cinta produk lokal. Oke. Makan dulu ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke spot berikutnya. Ada tempat menarik juga yang tidak jauh dari stasiun Manggarai. Ikutin terus. Akhirnya kita sampai di spot yang berikutnya. Tadi sudah nyobain pisang Pok Nur gitu ya. Terus kita jalan kaki di pinggiran kali pintu air Manggarai ya. Sekarang kita ada di depan. Dulu bekas rumah atau tempat tinggalnya Presiden Amerika Serikat ya, Barack Hussein Obama. Jadi Presiden Obama pernah tinggal di Jakarta ketika dia umur 6 sampai 10 tahun dan dia pernah sekolah juga, masih kecil banget. Dan dia juga pernah sekolah di SD Menteng ya. Jadi sekarang sekolahnya di situ juga cukup terkenal. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut walking tournya Jakarta Good Guide juga itu ada rutenya, biasanya mereka kesini juga. Jadi rumah ini mungkin kayak semacam satu sejarah bahwa Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah tinggal di sini. Pernah tahu nggak rumah ini begini?
belum Lihat di tahu. Google aja. Jadi lihat di Google aja. Dan ini konon katanya Bapak Obama itu mereka sama keluarganya itu tinggalnya di rumah yang itu yang kecil. Yang kecil, jadi kayak pavilion gitu. Tapi meskipun begitu dia tetap menjadi Obama yang ceria, Obama yang humble, friendly gitu ya sama teman-temannya gitu. Jadi kalau ke sekolahan juga dia kadang-kadang naik sepeda atau diantar pakai beca sama asisten rumah tangga di sini. Dan makanan kesukaannya tahu nggak? Sate ayam, bakso, kayak gitu-gitu ya. Jadi dia masih familiar dengan suara-suara yang seperti itu di Jakarta. Ini bisa masuk sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi beruntung gitu ya, kita boleh masuk ke halamannya. Jadi boleh masuk ke halamannya. Mungkin ke dalam rumah, tapi kalau saya pribadi belum pernah. Jadi mungkin next kalau misalkan ada mau berkunjung teman-teman gitu ya, yang pengen tahu banget ke dalam, mungkin bisa izin sih. Tapi kalau saya pribadi belum pernah. Begitu. Jadi hari ini kita lumayan banyak menemukan spot-spot menarik di sekitaran stasiun di Jakarta. Tadi sudah ke stasiun Kota, ke stasiun Juanda, dan ini masih di stasiun Manggarai. Dan kita masih ada 1-2 spot lagi untuk menemukan spot-spot menarik di sekitaran stasiun Manggarai. Ya, kita lanjut. Nah teman-teman tukang jalan, jadi kita tadi sudah ngelewatin rumahnya, tempat tinggalnya Obama. Sekarang ini spot terakhir kita itu ada di dekat Taman Amir Hamzah. Ada juga rumah atau kediaman dari keluarga Gus Dur atau Abdurrahman Wahid gitu. Jadi dulu keluarganya tinggal di sini, dan sekarang rumah ini menjadi Ria Gus Dur. Nah sebetulnya di Taman Amir Hamzah ini juga ada ininya, ada apa namanya? Patung dari Gus Dur kecil yang sedang membaca buku. Karena Gus Dur itu hobi membaca buku, gitu ya, senang banget membaca buku. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya hobi baca buku tuh pasti nanti kecerdas Gus Dur, gitu ya. Jadi gimana adek hari ini? Hari ini seneng banget, thank you Huan, thank you Klub Tukang Jalan, udah ngajak udah ngajak aku keliling Jakarta ya, walaupun to be honest, walaupun udah tinggal lama di Jakarta, tapi spot-spot di Jakarta tuh kayak mana ya gitu, jadi kayak cuma kanan kiri doang taunya. Sementara Jakarta tuh banyak banget tempat-tempat yang bisa dieksplor. Salah satunya dengan hanya menggunakan kereta aja kita udah, tadi satu stasiun aja udah berapa spot gitu. Kita totalnya udah 3 stasiun, satu stasiun dikalikan beberapa spot aja dalam kurun waktu dari jam 10-an lah 10 ya, sampai sekarang jam 4, tapi dalam sehari kalian kayak ekspor Jakarta kan murah meriah banget gitu. Jadi teman-teman Klub Tukang Jalan, untuk yang belum tahu Klub Tukang Jalan ini sedang mengajak untuk teman-teman mengeksplor Jakarta dengan cara mungkin bersukan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak tadi kita untuk menuju ke sini aja melewati gang kecil, dan itu menjadi poin yang menarik banget ketika teman-teman yang udah tinggal di Jakarta tapi posisinya kayak aku nih belum tahu, itu bisa lirik-lirik ya atau kontak-kontak Klub Tukang Jalan tuh buat nge-guide. Kira-kira kalau mau keliling Jakarta mau kemana aja sih, tempat-tempatnya yang menarik gimana aja sih, masternya Klub Tukang Jalan. Dan nyesal nggak hari ini? Enggak dong. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga yang belum ikut nanti bisa ikut jalan-jalan sama kita, sama Klub Tukang Jalan. Jadi bisa naik kereta, bisa naik MRT, bisa naik LRT, Transjakarta, gitu bisa semuanya. Jadi terima kasih sudah bergabung dan ikut jalan-jalan sama Klub Tukang Jalan hari ini. Mungkin nanti kita bisa eksplor lagi dengan kereta ke kota lain lagi. Ya, ikutin terus perjalanannya, dan untuk yang baru nonton, tonton terus video-video dari Klub Tukang Jalan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, ya, share gitu. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Bye.